Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Manajemen kelas 2D kelompok 4 akan mempresentasikan bab 8, yaitu penulisan direct request, dan bab 9 penulisan pesan-pesan rutin dan positif. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami, yaitu 1. Saya sendiri, Siti Hamidatun Nisa, NPM 20120100280. Yang kedua, Dita Damayanti Aprilia, NPM 20120100288. Yang ketiga, Mimin Pampayun Tias, NPM 20120100305. Topik pembahasan dari direct request. Pertama, pengertian penulisan direct request. Yang kedua, pengorganisasikan penulisan direct request. Yang ketiga, surat permintaan informasi. Yang keempat, surat direct request atas pengaduan atau klaim. Yang poin kelima dari A, surat undangan bisnis. B, surat pesanan. C, surat permintaan kredit. Yang pertama, pengertian direct request. Apa yang dimaksud dengan direct request? Direct request atau permintaan langsung sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa secara langsung yang dilakukan dengan tatap muka atau yang disebut dengan face to face. Dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Contohnya seperti televisi, radio, HP, dan sebagainya. Kedua adalah pengorganisasian direct request. Pengorganisasian direct request itu ada 3. Yang pertama adalah pembukaan, kedua penjelasan rinci, dan yang ketiga adalah penutup. Pertama adalah pembukaan. Pembukaan itu aturan umum untuk bagian pertama dari suatu direct request adalah menulis yang tidak sekedar dipahami, tetapi juga untuk menghindari kesalahpahaman. Sebagai contoh, jika kita meminta data sensus 2004 dari suatu lembaga pemerintah, ada kemungkinan orang yang menangani permintaan kita tersebut tidak tahu apakah yang kita inginkan adalah suatu rangkuman data yang 1 atau 2 halaman atau satu laporan sensus yang rinci. Yang kedua adalah penjelasan rinci. Agar penjelasan terhadap hasil perkembangan kata-kata pembukaan lebih lancar, kita perlu membuat kalimat pertama di bagian pertengahan surat yang kita buat dengan berorientasi pada pemberian manfaat bagi pembaca. Yang ketiga adalah penutup. Bagian penutup surat sebaiknya diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan khusus. Yang ketiga adalah surat permintaan informasi. Ada 2, di dalam organisasi dan di luar organisasi. Contoh permintaan secara sederhana adalah menanyakan apa yang dapat Anda kerjakan atau mengapa saya membuat permintaan. Surat-surat permintaan secara rutin layak memperoleh perhatian. Dalam kebanyakan organisasi, memo dan surat-surat seperti itu dikirim ke ratusan bahkan ribuan karyawan, konsumen, dan pemegang saham. Oleh karena itu, ketika menulis surat-surat permintaan rutin, kita harus menjaga atau maksud atau tujuan menulis pesan dalam ingatan kita. Kita harus bertanya pada diri sendiri apa yang kita inginkan terhadap pembaca setelah mereka memahami pesan yang kita sampaikan. Pengertian di dalam organisasi. Beberapa pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis seperti memo. Memo ada dalam bentuk tertulis akan dapat menghemat waktu dan membantu audiens mengetahui secara tepat apa yang diinginkan. Pengiriman memo dapat dilakukan antara karyawan dengan karyawan, antara pemimpin dengan karyawan, antara pemimpin dengan supervisor, atau antara supervisor dengan karyawan. Yang kedua, di luar organisasi. Sebagai seorang pelaku bisnis, tentunya kita perlu berkomunikasi dengan para pelanggan, pemasok, dan perusahaan lain untuk berbagai keperluan
bisnis yang akan digunakan untuk memperoleh informasi. Di samping itu, kita bisa memberi respon terhadap iklan yang dipasang di suatu surat kabar. Dalam hal ini, perlu kita perhatikan 3 hal, yaitu yang pertama, di mana kita membaca iklan tersebut, nama surat kabar, halaman, tanggal, hari, bulan, tahun. Yang kedua, jelaskan apa yang kita inginkan atau kita maksudkan. Yang ketiga adalah cantumkan alamat kita yang jelas dan lengkap untuk balasan surat kita tersebut. Yang keempat adalah menulis direct request untuk pengaduan. Surat pengaduan atau claim letter dan surat penyesuaian adjustment letter yang berkaitan dengan ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau jasa bagi kebanyakan orang adalah kata-kata yang kurang menyenangkan. Dalam surat direct request, kita mungkin dapat meminta salah satu dari berikut ini. 1. Pengembalian barang yang sudah dibeli atau refund. Yang kedua, meminta pengiriman barang yang baru sesuai yang dipesan. Yang ketiga adalah penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak. 4. Perbaikan gratis. Yang kelima, pengurangan harga karena produknya ada yang cacat atau rusak. Yang keenam, pembatalan atas suatu perusahaan produk. Yang ketujuh, pembuktian atas kesalahan penagihan produk. Yang kedelapan adalah koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran. Yang kesembilan, penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur. Dalam menulis surat pengaduan perlu diperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama adalah jelaskan masalah yang kita hadapi secara rinci. Kedua, laporkan informasi pendukung seperti faktur pembelian. Yang ketiga, usahakan nada surat kita tidak marah atau emosional. Yang keempat, permintaan tindakan khusus. Yang kelima adalah surat undangan, pesanan, dan reservasi. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun surat undangan, pesanan, dan reservasi adalah pendekatan langsung atau direct approach. Yang pertama adalah surat undangan. Penulisan surat undangan biasanya menggunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini, pendekatan langsung mencakup 3 komponen, yaitu yang pertama, ide pokok atau main ide. Yang kedua, penjelasan rinci atau explanation. Yang ketiga adalah penutup atau close courtship. Yang kedua, surat pesanan dan reservasi. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen penting, yaitu pernyataan rinci apa yang kita pesan, yang kedua metode pengirimannya, yang ketiga cara pembayarannya. Kemukakan secara jelas kuantitas atau jumlah produk yang kita pesan, ukuran warna, gaya atau style, harga pembayaran, lokasi pemesanan, tanggal pengiriman, dan petunjuk khusus lainnya. Yang keenam adalah permintaan kredit. 1. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga pengkreditan yang ada. Yang kedua, mengirimkan atau melampirkan berbagai data pendukung penting yang diperlukan dalam proses memperoleh kredit tersebut. Data pendukung ini mencakup kartu tanda tangan laporan keuangan tahun terakhir, data pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit atau credit request. Dalam surat permohonan kredit, di samping data pribadi kita, jenis usahanya dan jumlah besar kecilnya kredit yang diminta juga harus didukung dengan berbagai dokumentasi penting dan prospek bisnis kita di masa depan. Hal ini penting bagi lembaga perkreditan untuk menilai kelayakan kita dalam memperoleh kredit, baik dilihat dari sisi besarnya kredit maupun jangka waktu pengembaliannya. Saya akan menjelaskan bab 9 mengenai materi penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Pengertian pesan rutin adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang, perlu dilakukan atau dijawab secepatnya. Pesan rutin sangat beragam dengan menggunakan pendekatan langsung seperti surat masuk, surat keluar, memo, yang berisi pesanan barang, keluhan, rekomendasi, permintaan informasi kredit, penawaran. Pesan rutin umumnya pendek dan langsung. Keunggulan dan kelemahan pesan-pesan rutin. Keunggulannya 1.
meningkatkan pemahaman secara komprehensif. 2. Menekankan pada hasil analisis. Yang ketiga, menghemat waktu bagi pembaca. Kelemahannya: 1. Orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikirnya. 2. Kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung atau the point. Hal ini terkait dengan pola pendidikan sebelumnya yang telah diajarkan sebelumnya. Bentuk-bentuk permintaan rutin ada 2, yaitu permintaan untuk pihak internal dan pihak untuk eksternal. Permintaan untuk pihak eksternal adalah biasanya permintaan pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Yang kedua, permintaan untuk pihak eksternal. Permintaan informasi ke pihak eksternal dapat berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Apabila permintaan dilakukan secara tanggapan atau suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat. Contoh pesan-pesan rutin. Contohnya sebagai berikut. Toko Sumber Rezeki, Jalan Maijen Haryono 163 Malang, nomor 123-TR-2-2013. Hal pesanan yang terima Direktur Pemesanan, Malang, 12 Oktober 2013. PT Mekar Elektrik Jalan Siwalayan 56 Mojokerto sehubungan dengan surat penawaran saudara nomor 25/PP/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013. Kami bermaksud memesan beberapa barang elektronik sebagai berikut. Mesin cuci 7 kg 10 unit warna putih. 2. Televisi 21 inci 9 unit warna silver. 3. Pompa air Sanyo 1 unit. Sedangkan cara pembayaran, cara pengiriman, potongan harga serta generasi sesuai dengan penawaran saudara. Kami berharap agar pesanan tersebut dapat kami terima paling lambat tanggal 27 Oktober 2013. Demikian. Dan kami tunggu kabar dari saudara-sahabatnya. Hormat kami, Edi Mapaung Sab. Pengertian pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Pesan-pesan positif. Pesan positif dibagi menjadi 2, yaitu pesan kabar baik atau good news. Dapat diartikan surat yang baik. Contoh, menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan, seperti good news tentang pekerjaan, kenaikan gaji, dan lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah goodwill. Goodwill dapat diartikan suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis, seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya, dengan penyampaian pesan-pesan secara bersahabat yang secara tak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis. Yang selanjutnya, strategi penulisan pesan-pesan positif. Jadi, ketika sedang merespon secara positif penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill, seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung. Penjelasan tambahan yang berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif. 1. Yaitu ide-ide pokok yang jelas. Yang kedua yaitu penjelasan rinci. Yang ketiga penutup surat. Dapat dilihat sendiri itu teman-teman merupakan contoh pesan-pesan positif. Di situ diterangkan bahwa PT Abadi memberikan surat kabar baik tentang penerimaan karyawan. Dan di situ menjelaskan tentang
bagaimana kriteria dan bagaimana cara bekerjanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.